Shalom Bapak yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur pada hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online untuk bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari Bapak yang dikasih Tuhan, kita boleh mengambil waktu sejenak. Kita boleh sungguh-sungguh persiapkan hati kita untuk kita boleh menghadap Tuhan, sehingga ketika kita menghadap Tuhan hari ini kita sungguh-sungguh merasakan pertemuan pribadi dengan Tuhan dan ibadah online kita pada hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam saat ini.
membawa kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersamanya di atas tahtanya yang kudus bersama-sama. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Amin. Gloria Patri.
firman Tuhan? Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau mengizinkan kami, Engkau menolong kami untuk kami dapat bersama-sama berkumpul pada hari ini, melakukan sebuah ibadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya Tuhan, berkatlah ibadah pada hari ini. Seperti Bapa menyebut kami mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Kau berfirman bagi kami, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita membuka kitab kita pada hari ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat ke-11. Saya mengajak kita membacanya dengan bersama-sama. Bapak Ibu membaca dari rumah, boleh mengikuti bersama-sama dengan saya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan caranya yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman pada hari ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah menunggu dan melakukan. Menunggu dan melakukan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pernahkah kita melepaskan kepergian seseorang yang kita sayangi? Pernahkah kita melepaskan kepergian seseorang yang kita cintai, yang dekat dengan kita, yang sayang dengan kita? Bagaimana perasaan kita ketika menghantarkan kepergian orang tersebut? Mungkin kita akan berkumpul bersama dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, melepaskan kepergiannya dengan satu doa, diberkatilah engkau, suatu saat dapat bertemu kembali. Seperti suatu penggalan puisi mengatakan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Artinya apa? Dengan satu pengharapan, kalau kita melepaskan seseorang, suatu saat kita bisa bertemu dengan orang tersebut, bertemu melihat kehidupannya dengan keadaan baik. Dan saya percaya doa-doa yang baik akan kita lepaskan untuk orang tersebut. Memang ada kesedihan karena kita merasa kehilangan, tetapi ada satu doa yang kita panjatkan kepada Tuhan kita, agar Tuhan akan menyertai orang tersebut. Dan pada hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui pembacaan yang kita baca bersama, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, bagaimana orang-orang percaya berkumpul di satu tempat untuk mereka bisa melepaskan kepergian Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Mereka melihat dengan kepala mereka sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa Yesus terangkat ke surga. Dan bukankah ketika mereka sedang melihat, menyaksikan Yesus yang sedang terangkat ke surga, dan ketika mereka sedang menyaksikan
Dia akan datang kembali ke dunia ini. Dia akan datang kembali ke dunia ini menjumpai manusia. Dia akan datang lagi bertemu dengan manusia. Yesus pergi hanya sementara. Dia akan datang kembali ke dunia ini. Bapak Ibu, ketika ditinggal merantau oleh belahan kekasih hati, biasanya pada masa muda-mudi seorang tersebut akan tetap menunggu dengan setia kekasih hatinya, karena pasti dia tahu, dia jelas, dia menunggu kekasihnya tersebut. Seperti pujian dunia mengatakan, aku pergi untuk kembali. Seorang kekasih yang baik, kekasih yang setia, dia akan menunggu pasangannya sampai dia kembali dengan perantauan, menjumpainya. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bukankah saat ini kita adalah orang-orang yang sedang memperingati hari kenaikan Tuhan? Di samping itu juga kita adalah orang-orang yang sedang menunggu kedatangan Tuhan untuk kedua kali. Karena Yesus pasti datang kedua kali. Cuman waktu kapan dia akan datang tidak ada orang yang tahu. Justru karena tidak ada orang yang tahu, saya dan kita semua diminta untuk berjaga-jaga menunggu kedatangan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan di samping kita sedang menunggu? Apakah kita menjadi orang yang menunggu dengan pasif? Apakah kita menjadi orang yang menunggu sebagai seorang penunggu yang aktif? Pilihan di tangan kita. Menunggu dengan pasif artinya dia tidak berbuat apa-apa, berdiam diri saja. Menunggu dengan aktif, dia sambil menunggu kedatangan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, dia bekerja untuk memberitakan Injil. Dia bekerja untuk melayani Tuhan, seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini. Dikatakan di ayat keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tetap tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid Yesus diminta untuk menunggu. Menunggu untuk apa? Menunggu untuk mereka menerima Roh Kudus. Menunggu untuk mereka dicurahkan oleh Roh Kudus. Menunggu untuk mereka benar-benar dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang bisa mengubahkan hidup mereka, yang bisa memperbarui hidup mereka, memperbarui komitmen mereka di dalam melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu benar, mereka tidak pergi kemana-mana sampai mereka menerima kuasa Roh Kudus. Mereka tidak beranjak, mereka benar-benar menunggu sampai mereka diberi dengan kuasa Roh Kudus. Dan ketika kuasa Roh Kudus sudah mereka terima, mereka bekerja di dalam pelayanan. Bapak Ibu kasih Tuhan, apakah kita akan melakukan hal yang sama? Oh Tuhan, aku menunggu Roh Kudus mencurahkan kepadaku. Bapak Ibu, ini kita sedang memperingati, artinya apa? Ini sudah sering kali dikhotbahkan, ini sudah terjadi. Dan pada nanti hari 50 setelah kebangkitan Tuhan, bukankah kita memperingati hari Pentakosta yang diartikan sebagai hari turunnya Roh Kudus? Artinya apa? Yang kita tunggu bukan lagi kita dicurahkan oleh Roh Kudus, kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Yang kita tunggu ada kedatangan Tuhan kedua kali, tetapi Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, sudah dicurahkan kepada kita. Roh Kudus Tuhan Allah berikan di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita memang benar-benar
dipelihara oleh Roh Kudus? Apakah kita mau benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita mau hidup dikendalikan oleh Roh Kudus? Apakah kita peka mendengarkan Roh Kudus? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus, pribadi Allah yang ada, yang Tuhan Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan. Dia senantiasa mengingatkan kita. Dia senantiasa menuntun membimbing kita untuk Bapak Ibu melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kenapa? Yang kita tunggu bukan lagi Roh Kudus seperti yang ditunggu oleh murid-murid Tuhan, tetapi yang kita tunggu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Roh Kudus sudah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Pertanyaannya, mau nggak kita dipelihara, dituntun oleh Roh Kudus? Sambil kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, ketika kita memang mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita menunggu kedatangannya, kita diarahkan oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita menjadi orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika dia sudah menunggu Roh Kudus benar-benar sudah dicurahkan dalam hidup mereka, Bapak Ibu, mereka orang yang bersaksi, mereka orang yang melayani, mereka adalah orang-orang yang terlibat aktif di dalam pelayanan. Dan setiap hari Bapak Ibu, mereka memberitakan firman Allah, dan banyak orang yang diselamatkan melalui hidup mereka. Banyak orang yang diselamatkan melalui hidup mereka, melalui pelayanan mereka. Orang yang tadinya menghujat Tuhan Yesus, mereka berbalik menerima Tuhan Yesus. Dan inilah yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang mau tergolong sebagai orang-orang yang aktif di dalam menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang menunggu secara aktif, bukan pasif. Apa yang harus kita lakukan? Sambil kita menunggu, kita melakukan. Sambil menunggu menantikan kedatangannya, kita berbuat sesuatu. Mari sama-sama kita berkontribusi agar kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini semakin bertumbuh, semakin berkembang. Dan kita mulai Bapak Ibu, melalui keluarga kita. Dikatakan firman Tuhan di ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kasih Tuhan, berkontribusi untuk memajukan kerajaan di muka bumi. Kita mulai dari keluarga kita Bapak Ibu. Kita beresi keluarga kita dulu. Kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang menyembah Tuhan dengan benar. Orang tua bersama dengan anak-anak menciptakan suatu hubungan yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Bagaimana sesama keluarga kita saling mendorong agar yang satu dengan yang lain Bapak Ibu Tuhan bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Kita dari keluarga, kontribusi untuk memajukan kerajaan Allah di muka bumi ini dimulai dari keluarga. Jangan biarkan Bapak Ibu Tuhan di keluarga kita ada yang terhilang. Jangan biarkan Bapak Ibu Tuhan anak kita ada anak yang terhilang. Jangan biarkan Bapak Ibu Tuhan keluarga yang kita kasih satu orang saja terhilang dari kasih Allah. Dan Bapak Ibu, mari kita berkontribusi supaya apa? Ada pertumbuhan iman di tengah-tengah keluarga kita. Kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Kita menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita menjadi keluarga yang benar-benar mempraktekkan firman Tuhan. Kita menjadi keluarga yang benar-benar mempraktekkan kasih satu dengan yang lain. Sehingga apa? Bapak Ibu Tuhan, kita sudah menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang kedua, Yudea, menunggu kedatangannya yang kedua kali kita sambil melakukan berkontribusi memajukan kerajaan Allah melalui gerejanya. Kita memang
Bukan tugas satu orang, bukan tugas kelompok tertentu, tetapi tugas bersama. Pertanyaannya buat kita Bapak Kasih Tuhan, apa kontribusimu untuk gereja ini? Apa kontribusimu untuk pelayanan di gereja ini? Apa kontribusimu untuk memajukan gereja Tuhan di tempat ini? Bapak yang kasih Tuhan, kalau Tuhan mengirimkan kita bergabung dalam sebuah gereja, Tuhan punya rencana untuk kita dapat berkontribusi memajukan gereja tersebut. Mari Bapak Ibu kita menjadi orang yang aktif, menjadi jemaat yang aktif. Sambil menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, kita adalah jemaat-jemaat yang aktif. Kita bukan jemaat yang pasif, tapi kita semuanya aktif, berkontribusi memajukan gereja Tuhan di tempat ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, Samaria. Pertama keluarga, kedua gereja, komunitas orang-orang percaya. Samaria adalah orang-orang di luar kepercayaan kita. Kita memajukan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kontribusi kita adalah kita belajar menjadi berkat untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Melalui kesaksian kita, melalui kasih kita, melalui perbuatan kita, ada kontribusi kita untuk memperkenalkan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu sudah sering kali dikatakan dalam khotbah minggu pertama, minggu kedua, bagaimana kita menjadi gereja yang bermisi, sehingga melalui kita orang bisa melihat, mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, sampai ke ujung bumi, artinya apa? Dimanapun kita berada Bapak Ibu, di tempat-tempat yang jauh, itu dapat kita jangkau untuk Injil Allah, untuk kerajaan Allah semakin diperdengarkan. Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa menjangkau daerah pedalaman yang terpencil. Mungkin kita nggak bisa pergi ke daerah negara-negara yang terpencil, yang tertinggal. Tapi Bapak Ibu, dengan doa kita bisa menjangkau. Dengan doa kita bisa berdoa untuk mereka. Bapak Ibu, mari sambil kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari ini kita sama-sama memperingati hari kebangkitannya. Hari ini kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus kedua kali. Hari ini sama-sama kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita juga sedang diingatkan Tuhan akan datang kedua kali. Sambil kita menunggu kedatangan Tuhan kedua kali, mari kita melakukan sesuatu untuk memajukan kerajaan Allah di muka bumi ini. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami dapat bersama-sama menjadi orang-orang yang menunggu kedatangan yang kedua kali, sambil kami bekerja untuk melayani Engkau, dimulai dari keluarga, gereja, lingkungan, bahkan sampai ke ujung bumi, dengan cara yang berbeda untuk menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengingat akan status kami. Kami adalah penunggu. Kami adalah orang yang menunggu, sebagai orang yang aktif, bukan orang yang pasif. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Mas firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil diiringi musik yang mengalir.
persembahan ini. Diberkatilah persembahan yang kami berikan pada hari ini, agar semuanya berkenan menyenangkan hatimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan kehidupan kita. Kita nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sambil kita menjadi orang-orang yang aktif untuk memajukan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh yang kudus memberkati menyertai kita mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin.